Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Rasman, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Ibu Elsa Syarif. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video masih tentang Rasman Arif Nasution bersama timnya ya, bersama krunya, bersama konco-konconya. Tentunya masih dalam video parodi yang dilakukan oleh para netizen dengan mengedit foto ataupun video dari Rasman dan juga teman-temannya sebagai bentuk kekesalan atau mungkin perlawanan yang diberikan oleh netizen terhadap Rasman Arif Nasution yang sudah mencoba untuk menantang netizen Indonesia. Seperti apa keseruan dibalik dari editan foto dan video dari Rasman dan juga teman-temannya oleh netizen untuk video kali ini? Mari kita saksikan. Keren. Mantap, keren. Keren, lengkap betul. Wah, kayaknya siapa yang nikah nih? Coba teman-teman lihat ya. Tadi fotonya sudah terpampang ya, sengaja di stop ini. Itu Rasman dan Nikita kalau tidak salah. Nah, coba teman-teman bisa lihat, serasi ya. Asli juga netizennya, kreatif betul ya. Siapa yang tidur nih? Ada Rasman, Elsa, dan Fitra. Hai, mantap. Rudiana goyang, keren. Rudiana ini keren juga ya. Kalau sudah buka baju seragamnya, pakai kaos bebas begini sambil goyang, asik. Wah, mantap. Ini lagi olahraga mungkin ya, senam sepertinya. Asik, mantap. Ini Rasman goyangnya lentur betul ya, walaupun badan besar tapi lincah deh. Ini bisa-bisa kalahkan Mas Bondit ini ya. Mantap. Serius betul ini bareng Rasman nih. Makasih bang atas editan abang, udah aku pakai di stiker WA. Editannya ini tuh dipakai di stikernya tuh ada yang komen tuh. Wah, luar biasa. Saya sekarang sulit percaya kepada hakim.
Saya pernikahan sulit Rasman percaya kepada itu. dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Bahkan memanggil yang mulia itu pun saya keluh lidah saya. Ancam bang, saya Habis diteror kesetrum oleh naik di acara netizen. pilihan. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Ini katanya kesetrum, ini muka jadi hitam. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia bang? Ini Takut netizen ya? yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Pangeran kodok ya. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Setelah mencermati 2,5 bulan, bahkan 3 bulan kasus Darren X ini, saya mulai mengkerucut ke satu pemikiran bahwa kalau ternyata, ingat ya, kalau ternyata kematian almarhumah Vina dan X melibatkan saudara Rudiana, ya, ini dalam pikiran saya ya, karena kasus ini makin tengkarut, gitu loh. Kalau ternyata nanti putusan Kakatal ini melalui PK yang diajukan dan oleh Mahkamah Agung dinyatakan bahwa dia misalnya diterima PK-nya, lalu kemudian hasil pemeriksaan oleh Baris Krim Polri terhadap penyidik yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan di Cirebon Kota 2016 dan Polda Jabar, kalau ternyata itu besok mengkerucut kepada satu skenario termasuk dugaan melibatkan Tutu Rudiana, maka saya orang yang pertama yang meminta agar Tutu Rudiana dihukum seberat-beratnya. Ini anak bisa takut dengan mukanya Rasman. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Saya diancam bang, saya diteror oleh netizen, saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Terus saya tunjukkan muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Insya Allah semuanya akan saya ungkap kepada media terkait dan seperti apa. Sekali lagi saya katakan, datang, dan saya hakul yakin bahwa proses gelar perkara khusus telah memberikan hasil yang maksimal dan baik. Peggy Setiawan DPO itu kan menurut saudara dan menurut Pak, menurut penyidik. saudara, menurut polisi. Iya, menurut Putusan saudara hakim. dan menurut penyidik. Kan putusan hakim 3 orang. Peggy DPO, alias gimana Peron, sih bukan Anda Peggy ini? Setiawan. Kan hakim Anda baca nggak Loh, putusannya? polisi Anda berkeyakinan. baca nggak putusannya? Lah, Anda dari baca mana nggak mengatakan bahwa itu Peggy? Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan. Mana sih Anda? Anda baca nggak? Polisi Saya berkeyakinan. kasih. Udah nggak usah bawa. Mau saya baca kasih, itu. mau saya kasih, mau saya Mana? kasih. Mana Mau sama saya kasih. Ada nggak fotokopinya sama Anda? Peggy alias Tapi nggak Peron, ada. Anda ini Nggak, baca nanti kalau nggak sama ngotot saya, Anda ini. Loh, kok ngotot? Peggy alias Peron. Itu kata Anda Kita kan? baca, kita baca. Gimana Coba sih? Anda baca. Baca biar di. Saya sudah baca semua, nggak perlu. Peggy alias Peron, Ya, bukan Peggy saya Setiawan. udah baca. Anda mempersoalkan Peggy alias Peron. Kenapa nggak ada persoalkan Peggy alias Romi? Kenapa nggak ada persoalkan Ini alias proses Romi? hukum. Saya tanya. Ketika Peggy pindah ke Bandung namanya Robi, kenapa nggak tanya? Kata siapa? Kata siapa? Kata bapaknya. Buktikan dong. Sudah. Laporkan sana. Aduh, gimana sih Anda ini? Udah. Tanya lagi. Kenapa 2 kakak dari Rudi Irawan? Ya. Kenapa berubah nama menjadi Absu Priyadi? Silakan. Kenapa nggak tahu istrinya dia menikah lagi? Apa Kenapa hubungannya? 2 kakak? Apa hubungannya Nah, kita dengan Peggy? mencurigai Apa hubungannya? perilaku orang Itu tuanya
diduga terkait itu dengan menurut adanya. Anda. Nah, Makanya saya katakan bahwa proses peradilan itu menurut Anda. Ya menurut pikiran saya dong, Mas. Kita kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Menyampaikan menurut kalau perkara logika. Monyet jenis bekantan milik Kebun Binatang Surabaya Selasa sore lepas hingga menghebohkan warga Jalan Ciliwung, Surabaya. Warga dibantu polisi dan Satpol PP mengejarnya hingga atap rumah. Namun setelah takut, bekantan tersebut akhirnya lari dan kembali ke Kebun Binatang. Inilah monyet berjenis bekantan milik Kebun Binatang Surabaya yang lepas di kawasan Jalan Raya Ciliwung, Surabaya. Saya ingin sampaikan Bung Aiman bahwasanya kami bukanlah orang musyrik. Bang Pitra pinter kayak gitu doang, bikin lucuan apalagi Bang Pitra. Udah benar-benar itu kan parodiannya udah mengatakan dia berani suka pocong. Menurut Bang Pitra katanya enggak. Bang Pitra mah suka bikin lawakan lah, nggak lucu. Iya, sering ngelawak Bang Pitra mah, sering baca puisi. Jadinya agak nggak lucu lah Bang Pitra. Bener-bener Bang Pitra mah bikin lawakan baru ini jangan gitu dong Bang Pitra. Kalau bikin lawakan yang lucu-lucu dong lawakan itu aja, gimana mau kelarnya lawakannya cuman itu aja. Undang pendekar dari seluruh perguruan yang ada di tanah Pasundan ini untuk meramaikan tradisi padepokan kita, sekalian menjajal ilmu yang kalian pelajari dari Gunung Saba ini. Maaf Guru, apakah Ki Jara dan Lugina perlu kita kasih tahu? Mereka sekarang sedang berada di Gunung Anjuang. Sebagai bekas muridku, mestinya mereka tahu acara jajal ilmu setiap tahun di bulan Kasada. Aiman, kayaknya temannya si Rasman, botak. Jangan heran kalau hostnya sering di luar pembicaraan. Kenapa? Semua sini nih. Tuh, sekarang saya yang dibully. Aiman loh itu. Boykot Aiman. Udah botak kak saya, padahal dia berhijab. Nyut langsung ngomong. Ayat lima nyinganya awinya nyanyi ayat lima unyuk. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Saya diancam, Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Bu Widya, saya Rasman Nasution, hubungi saya, berikan data itu ke saya akan dampingi Ibu untuk menyerahkan data itu secara terbuka kepada institusi yang Anda curigai sebagai pelaku dari kejahatan yang Anda maksudkan. Awas kamu kalau keluar ya, aparkan mbah, manusia bejat, bikin sial. Ada apa sih, bikin kaget aja. Orang macam apa kamu? Hah? Orang macam apa kamu? Hah? Nggak tahu aturan, sudah dibilangin masih. Coba tenang dulu, Dir, tenang dulu. Kalau kamu teriak terus-terusan, saya mana tahu mau kamu apa. Saya lihat Pak Deddy Mulyadi, yang dia anggota DPR, kan bisa bicara dengan Kapolri, bisa bicara dengan Kapolda,
Dulu waktu jadi Bupati Purwakarta nggak seperti ini, luar biasanya dia. Iya, bukan bupati dia, Kak. Bupati 2 periode, Kak. Sekarang istrinya, Kak. Cuma dia udah bercerai, itu aja. Nah, lalu sekarang saya lihat luar biasa ngurus kasus ini. Apakah begini diurusnya dulu rakyat Purwakarta? Seperti ini hebohnya sampai turun kemana-mana mempraktekkan ada begini. Saya kok rasanya ada apa di balik ini semua? Sudahlah, bapak-bapak. Memang ini ini untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ. Ini menghadiri beberapa TV. Salahkah itu? Tidak. Tapi kita melihat bahwa dugaan kami, dugaan saya bahwa ini ada dugaan yang memboncengi dan depolitisasi untuk mengganggu keberadaan petinggi Polri. Kayaknya saya hampir yakin bahwa ini parah nih. sangat tidak lugu menurut saya. Tenang. Sangat tidak polos menurut saya. Seseorang itu dengan bahasanya, tapi kalau kau jual, saya akan borong kau. Karena prinsip saya tidak pernah menyakiti siapapun. Saya tidak pernah menyentuh kau. Walaupun kita berbeda pendapat, organisasi yang menilai. Tapi jangan bawa-bawa persoalan pribadi. Yang menurut saya, ini urusan internal rumah tangga saya, apartemen saya, tempat tinggal saya, nama baik istri saya, yang harus saya pertaruhkan. Karena itu, teman-teman media, tulis ini. Saudara Arnold, akan kami pertanyakan legal standingnya seperti apa. Ya Bung ya, nanti Bung Anwar. Itu saya buka YouTube, Pak Rudiana preskon bersama dengan Hotman Paris Hutapea. Apa yang terjadi ini sekarang? Setahu saya Pak Rudiana memberikan kuasa kepada Bu Elsa dan kawan-kawan. Saya tidak salahkan Pak Rudiana, Bung, karena mungkin dia resah dan gelisah melihat tekanan yang dialami. Tapi setahu saya, setahu saya. Apa anehnya, apa janggal ya? Yang janggal menurut saya, kita kan lawyer, oke? Kita kan tahu aturan. Adabul ikhtilaf bil Islam. Ada adab kalau kita berbeda pendapat atau mengambil klien. Apakah pernah Hotman Paris nanya ke Elsa, apakah kakak izinkan dia datang ke situ? Tolong kakak jawab pakai Mika. Apakah kakak keberatan tidak dengan Ibtu Rudiana datang ke situ dan kakak tersinggung atau sedih tidak? Tak usah tersinggung, sedih tidak? Kok Hotman preskon bersama dia tanpa Hotman ngomong ke kakak tentang apa atau Ibtu Rudiana? Tolong nggak? Saya sebelum berangkat sini karena terburu-buru ya, tadinya jam 7 malam, ternyata dipercepat setengah jam, sehingga waktu dibuka oleh tim Perhaki ada berita itu, saya bilang tanyakan kepada Rudiana kenapa demikian. Memang dari tadi malam kami saya mendapat laporan dari sekjen saya Pitra, bahwa laporan dari klien saya Pak Rudiana bahwa ditelepon-telepon dengan lawyer tersebut untuk datang. Sebut aja Kak, Hotman Kak? Ya. Nah kemudian sebetulnya ada rencana Pitra mau ke Cirebon, tetapi berhubung ini masalah orang tuanya dari klien saya yang satu Aib ini juga tidak dijemput, dibawa ke suatu tempat, dan sekarang kita tahu di Subang. Itu dari kemarin maghrib, yang mana Aib tuh nangis-nangis karena memang sebelum ke Aib. Jadi intinya bahwa ini tidak ada informasi dan sekarang Pak Rudiana dipegang atau ditangani oleh lawyer Bung Hotman Paris. Iya, sebetulnya dia sudah tahu kan, kita sudah umumkan. Iya. Dan oke. Sudah. Sekaligus juga saya mengundang Bung Hotman Paris nih secara terhormat. Iya, harusnya dia memberitahu. Iya. Beberapa kali mencoba tapi yang bersangkutan belum berkesempatan. Tadi Peggy Setiawan DPO itu kan menurut saudara dan menurut penyidik. Menurut saudara, menurut polisi. Iya, menurut saudara dan menurut penyidik. Kan putusan hakim 3 orang. DPO bukan Peggy Setiawan. Kan hakim. Anda baca nggak putusannya? Polisi Anda baca nggak putusannya? Anda baca
Ada nggak fotokopinya sama Anda? PGLS Nggak ada. Anda ini Nggak baca ada kalau sama unggahan saya. Anda ini. Loh, kok ngotot? PGLS Peron. Itu kan Anda kita kan? baca, kita baca. Coba Anda baca. Baca, biar Saya sudah baca semua, Anda perlu. PGLS Peron. Saya udah baca. Anda mempersoalkan PGLS Peron. Kenapa nggak ada persoalkan PG alias Robi? Ada. Kenapa nggak ada persoalkan alias Robi? Saya tanya. Ketika Peggy pindah ke Bandung namanya Robi, kenapa nggak tanya? Kata siapa? Kata siapa? Kata bapaknya. Buktikan dong. Sudah. Laporkan sana. Gimana sih Anda ini? Udah. Tanya lagi. Kenapa dua kakak dari Rudi Irawan? Kenapa berubah nama menjadi Absu Priadi? Kenapa nggak tahu istrinya dia menikah lagi? Kenapa dua kakak? Apa hubungannya kita mencurigai perilaku orang tua itu bisa diduga terkait dengan namanya. Makanya saya katakan proses peradilan. Itu menurut Anda. Ya menurut pikiran saya dong. Masa Anda? Kita kembali sesaat lagi. Tetap sama kami di Live Bersuara. Kalau perkara logik. Tetapi saya percaya kebenaran akan selalu berada di orang yang tepat. Dan kebenaran itu akan segera terungkap tidak lama lagi. Kita lihat saja. Dan kita lihat siapa nanti yang akan menang. Apakah 64 lebih pengacara hebat tersebut atau saya seorang bocil? Saya udah banyak yang di perkara, udah besar-besar juga, tapi ini paling heboh satu dunia, dan ada pula orang yang coba mengadu-ngadu supaya saya takut di gertak-gertak. Allah melarang kita sombong. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya istighfar ini, tapi mudah-mudahan Allah menambah kemuliaan dan kekuatan bagi saya. Saya sudah bilang kan, saya pernah something, saya bukan siapa-siapa, dan sekarang menjadi apa, saya serahkan pada Allah, tapi jangan ganggu saya. Jangan pernah takut-takuti saya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Netizen itu mendukung Peggy, jadi boleh, silakan aja. Tapi netizen yang mana dulu Bapak? Netizen yang ganti muka orang dengan babi, netizen yang ganti muka orang dengan bodoh, netizen yang bilang orang meninggal dunia, itu yang mana? Satu-satu kalian yang punya akun saya kejar kalian. Ingat, ini berproses hukum. Ya, dan saya tidak akan maafkan. Hati-hati. Pemilik akun Aji.Saka.99 Akang.ADY95 atau Adai. Kemudian akun ini apa istilahnya? @mamatikmam, mamatikmat, @brudin.dopin K8, Putra Official 35, dan beberapa akun lainnya yang sangat tidak elok memposting korban, disamakan dengan memposting saya, disamakan dengan kera, disamakan dengan kodok, disamakan dengan babi, disamakan dengan anjing, dan berita kematian korban dengan kalimat semoga amal ibadahnya diterima di sisinya dan menjadi penghuni neraka jahanam selamanya. Bahwa netizen Indonesia itu paling berperilaku buruk, kurang sopan. Saya diancam Bang, saya diteror oleh netizen, saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelek? Terus saya tunjukkan muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Setiawan roadshow kemana-mana. Pergi ke TV A, TV B, TV C. Ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ Kak. Ini menghadiri. Sering terapi belum pernah terapi. Gua baru mau kesini. Yang pernah dulu 3 tahun yang lalu hanya ini aja, tusuk lutut aja. Tusuk pijit. Nggak tahu itu rawat salong.
pegang. Kalian ngapain loh? Ngapain loh, Ki? Cuma diketik-ketik doang. Iya. Diketik kayak itu, laptop, komputer. Tangannya bagi. Ngapain loh? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hebat. So, ketuk-ketuk nih Om ini. Iya benar. Ini pegang nih, ya kan? Iya. Yang bunyi ini Om nih. Iya. Allahu Akbar. Iya, kolesterol. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tinggal jalan ya. Nggak biar sakit, ya toh? Iya. Yang kiri nih. Allahu Akbar. Allah. Ada keluar ngambung juga nggak Om? Iya. Iya. Soalnya sakit di sini nih. Allah. Oh, sekarang tuh lambung enggak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kebas-kebas dari kaki. Iya. Di tangan juga. Nah, mereka tahu. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Om, tinggal pinggang nih sama mata ya. Apa juga deh. Ya. Saya nggak ada pun sini. Ada sini. Ada ke bunda. Allahu Akbar. Allah. Syaratnya di sini Om. Allah. 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 Oh, Om ini badannya keras juga. Iya. Olahraga sih Om, jarang ya? Dulu saya dulu saya Iya, badannya emang. Kalau Medan keras ya Om. Suaranya doang kan. Kakinya lembut. Oh, Dede. Keras banget. Allah. Sakit dari sana. Iya. Allah. Nah, baru pastikannya ya Om. Gampang lagi. Kalau tidur, bangun, kalau lagi naik, pusing ini Pak. Gak bisa bangun kan? Kalau capean itu udah muntah-muntah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu apa itu? Apa itu? Allahu Akbar.
Ini yang sarapnya di sini. Ada geli-geli gimana nggak ada sakit. Bercandain jangan sakit. Ya yang geli om, nanti geli om, orang itu geli itu ada yang ini. Allah. Allah. Ayo. Allah. Bagus. Beres om. Bapaknya sini saya terangin ya. Boleh. Jangan pakai kacamata ya. Suka kuning apa? Kuning putih. Iya, ada plus minus. Nih baru terang nih. Pakai kacamata berapa? Plus 2. Oh, plus. Tisu ada tisu. Tisu enggak. Nah, dan Allah. Sudah siap coba lari boleh. Alhamdulillah. Jadi apa penyebabnya tidak? Kenapa bisa begitu? Enggak, dia tiba-tiba aja. 2 tahun itu biasa osteoporosis bu, mau mendekati osteoporosis. Ada yang Masih muda? ada yang 40 juga, ada yang enggak kok. Banyak. Terus itu jalan keluar. 35 udah pada kena osteoporosis. Setelah saya diusul ini terus gimana? Pengobatan ke depan. Kamu ngerasain dulu. Iya. 3 minggu nih, kalau misalkan 3 minggu nggak ada rasa ya udah nggak usah. Jangan rasa. Saya mau harus datang ke sini. Ya, kalau misalkan masih ada rasa ya ke sini. Kalau nggak ada rasa ngapain sini ya nanti ini sudah terakhir. Boleh lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam. Saya hari ini dokteran sedang berada di, saya sebutnya nih, padepokan lah kira-kira gitu ya. Betul. Dari Brahmana Sanjaya. Sebenarnya Ananda Brahmana Sanjaya ini nama aslinya adalah Rian, gitu ya. Rian. Dan saya mengikuti perkembangan ini, saya lihat ada 3 yang sering warawiri di media sosial. Betul. Ada yang di YouTube itu ada tempatnya di daerah Bahari, apartemen Mitra Bahari. Ada juga saya lihat di Surabaya. Terus saya sering juga lihat ini Brahmana Sanjaya ini. Nah, dari beberapa tempat itu saya putuskan dengan keluarga, saya datang. Saya datang ke sini karena pertama saya lihat cara pengobatannya tetap mengikut ajaran Allah SWT. Yang kedua, saya lihat Adinda atau Ananda saya ini, Linda Rian ini, orangnya asik gitu. Jadi dia membuat kita itu tidak takut dengan penyakit kita. Harus bercanda. Nah, dan saya alhamdulillah baru ditangani sekali ini dan saya yakin ini akan membaik dan sembuh. Amin. Beliau mengatakan tadi kalau udah sembuh harus datang. Tapi udah enggak. Silaturahim yang sudah saya bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terhormat Bapak Rasman Arif Nasution, data yang Anda pakai untuk membantah pernyataan Peggy Setiawan dalam sebuah acara yang dipandu oleh saudara Aiman Wijaksono, di mana Anda mengatakan bahwa pernyataan Peggy Setiawan terkait tato bergambar bintang yang ada di lengannya terinspirasi dari seorang pemain sepak bola luar negeri atau Wilfried Zaha itu tidak benar. Sebab Anda katakan Wilfried Zaha di tahun 2015-2016 itu belum punya tato atau tidak bertato di lehernya bergambar bintang. Nah, untuk itu Anda katakan bohong. Justru data Anda lah yang tidak benar dalam hal ini.
Coba saja kalau Anda punya akun TikTok, buka aja di TikTok. Banyak tuh beredar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi kasus tersebut, menanggapi sedikit tentang Bang Rasman ini kan yang terbarunya mau melaporkan Pak Hakim Iman Suhail ke Komisi Judisial. Iya. Mungkin seperti apa sih Pak? Jadi Bang Rasman itu memang sudah terbiasa Bang, kalau ada kasus-kasus apa dia teriak gitu, nggak beda jauh sama Hotman lah. Hotman juga gitu, kalau ada kasus siapa dia ikut nimbrung ya kan. Awal-awalnya kasus Vina kan dia nimbrung tiap hari tuh di medsos dia. Sekarang udah nggak kelihatan Bang batang hidungnya, setelah dia tahu yang harus dilawan itu polisi, mundur dia. Ya kalau Rasman ini kelihatan dia sedang membela polisi nih, membabi buta nih. Ya motifnya apa dibaliknya ya itu yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Banyak yang bilang masyarakat terutama publik itu bilang bahwa pengacara pansos sendiri, kalau dari apa sendiri dengan publik sendiri. Nah kalau saya lihat Rasman itu pintar sih Bang. Jadi kalau pansos enggak, feeling saya dia ada bargaining power. Jadi misalnya Pak Rasman itu kan ada dilaporkan polisi ya, apakah pencemaran nama baik ataukah dugaan perzinahan atau apa dari yang masih ada pending nih di kepolisian ya. Jadi bisa aja dia lakukan barter. Ya udah polisi saya bantu nih dari orang luar ya kan, supaya menambah suara pro ke polisi lah gitu. Tapi tolong saya punya kasus dibantu. Itu yang saya duga keras mungkin ada di situ probability-nya. Kalau untuk pansos saja tanpa apa-apa sih nggak mungkin sih Pak. Apalagi sampai infonya dia bersedia menawarkan 10 juta ke Widya ya. Uang dari mana? Masa dia nggak dapat uang dari kuasa hukum dia mau rugi duit? Enggak lah. Pak dengan Rasman ini melaporkan, kan ini belum ya? Betul. Ini melaporkan Komisi Judisial itu akan berpengaruh juga masuk ke Peggy Setiawan sendiri? Enggak sih, kalau ke Peggy Setiawan enggak. Jadi gini, kalau laporan Komisi Judisial itu yang bisa dilaporkan adalah kode etik hakim. Kode etik hakim, apakah di dalam menjalankan tugas si hakim itu melanggar 8 aturan kode etik? Apakah dia harus profesional, menjunjung keadilan, transparansi? Jadi ada di buku kode etik hakim. Nah kalau dia melanggar di situ, barulah si hakim tersebut yang kena disiplinary Pak. Ya, tapi terhadap Peggy sendiri nggak ada, karena setelah hakim itu memutus, putusannya dia itu nggak bisa diganggu gugat. Ya, sudah inkrah. Kalau pra peradilan itu tidak ada upaya lainnya lagi Pak, final itu. Final berarti. Betul. Berarti Rasman ini sendiri motifnya untuk melaporkan hakim yang masuknya menurut katanya Pak Alvin sendiri hanya menggertak saja tadi ya. Gertak. Saja. Nah nanti yang bisa dilakukan bukan kalau melaporkan ke KY Pak. Jadi kepolisian itu berhak untuk membuat sprindik baru, surat perintah penyidikan baru. Jadi mungkin dia dapat opung, mungkin dia dapat keterangan lainnya dari orang-orang baru di situ ya. Nah itu bisa saja dia membuka sprindik baru. Ketika dibuka sprindik baru, tentu Peggy bisa ditahan lagi dan diproses hukum lagi ke pengadilan. Karena pra peradilan itu bukan berarti Peggy tidak bersalah, tetapi pra peradilan itu adalah prosesnya dari penangkapan ataukah penetapan tersangka atau penyitaan itu ada yang tidak sah sesuai hukum sehingga proses penyidikannya itu dibatalkan. Tapi yang namanya dibatalkan bisa dibikin yang baru yang sesuai hukum, gitu Pak. Pak, mengenai dari Bapak sendiri, ya. Ada pesan mesej untuk Bung Rasman terkait kedatangan sendiri. Jadi Bung Rasman beberapa waktu yang lalu pernah menghubungi saya, bahkan meminta saya untuk ikut membantu kepolisian. Jadi maksudnya istilahnya jadi tim horenya juga lah, jangan cuma Rasman sendiri lah gitu ya. Dan saya bisa meminta apalah yang saya mau gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu melawan hati nurani saya Pak, karena saya di dalam kasus Vina ini ya tidak sependapat dengan kepolisian, tidak sependapat. Bisa aja polisi benar, bisa aja saya salah, tapi saya nggak setuju dan nggak sependapat sama dia, sehingga saya nggak serap untuk bantuin mereka. Gitu.